horizontal, hubungan hablum minan nas, hubungan dengan rakyat, dengan realitas sosial. Kalau kita jabarkan ke atas adalah hubungan vertikal, hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor 2 adalah komplit, saling melengkapi, hubungan dengan manusia, hablum minan nas, dan hubungan vertikal dengan Allah itu seimbang. Jadi duanya gini atau gini nih. Bisa begini, bisa begini. Atau metal gitu. Nah, oleh karena itu dari sisi transendental juga akan tercapai, dari sisi imanental juga akan tercapai. Dua-duanya ada keseimbangan dan ada harmoni di sana. Baik. Waktu kemarin Pak Jokowi menyampaikan itu bermasalah nggak buat kalian? Kayaknya sih nggak ada masalah ya. Ya, pertama begini, sebetulnya kalau kita melihat dalam satu momentum seperti itu, saya kira Pak Prabowo sudah menyampaikan apa yang memang selayaknya disampaikan di dalam satu forum seperti itu, mengucapkan terima kasih kepada para penyelenggara pemilu, kepada Bawaslu, DKPP, bahkan kepada capres yang lain gitu ya. Dan saya kira ini adalah satu tindakan yang dewasa dan negarawan. Dan inilah yang sebetulnya kita harapkan di dalam memilih pilpres, kita harus menunjukkan terutama para capres itu sikap kenegarawanan. Sikap kenegarawanan itu adalah salah satunya dicontohkan tahu menempatkan diri. Apa yang harus dikatakan pada saat-saat tertentu. Dan inilah yang saya kira ditunjukkan oleh pasangan Prabowo Hatta. Jadi kalau itu bukan masa kampanye ya tidak perlu kita berkampanye. Karena kita akan kampanye nanti mulai tanggal 4 ya. Nah kalau tanggal 4 ya mari kita berkampanye secara sehat. Dan tim kampanye nasional Prabowo Hatta ya, saya dalam hal ini bersama Mas Tantowi mewakili di sini. Kita menyampaikan bahwa kita ingin kampanye itu kampanye yang mencerdaskan. Nah, tapi sebentar ya, sekarang ini kan capres-cawapres kan belusukan kemana-mana, muter lah istilahnya kemana-mana. Itu bukan kampanye? Itu sosialisasi. Beda ya? Saya kira sosialisasi itu memang belum diatur. Ya, tetapi kalau sama dong, sudah Pak ada Jokowi. kata pilih, itu sudah kampanye. Beda. Beda. Itu sosialisasi Beda. Mas, sama. Silakan tanggapi. Ya, gini. Kalau memang tidak ada aturan yang mengatur, ya nggak perlu ribut. Hidup ini kita diatur oleh aturan. Manusia itu punya kelemahan, makanya perlu sistem untuk mengatur agar dia tertib. Selama tidak ada aturan, tidak perlu ribut. Yang pertama. Yang kedua, memang nomor itu diberikan saat itu untuk disampaikan. KPU tidak menyampaikan pilihan nomor 2 itu kepada Jokowi dan JK untuk dibuang. Memang harus bilang kepada rakyat, saya nomor 2 loh. Jadi Nanti sudah pilih pada saya. Nggak mungkin. tempatnya. Saya nomor 2 jangan pilih-pilih saya kan nggak mungkin. Ya. Memang juga nggak ada kampanye dan tidak ada larangan. Ya, Bung Victor Itu menganggap- sangat alamiah sekali kecuali ada aturan. Kamu tidak boleh melakukan kampanye. Oke. Itu salah. Ya. Saya bisa mengerti Vito di posisi Pak Jokowi JK itu ya, ketika calon presidennya mengucapkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, mengucapkan sesuatu pada saat yang salah. Apa yang disampaikan oleh calon presiden Bapak Jokowi yang terhormat itu menjadi benar ketika kampanye sudah dimulai. Kemudian menjadi dipermasalahkan ketika kampanye itu sendiri belum dimulai. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana tim sukses jubir juru debat harus menjustifikasi kesalahan sikap tersebut. Karena sulit untuk tidak mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran. Tolong buktikan ke saya di mana aturan yang Nanti dulu Pak, kita belajar debat yang baik. Sebentar. Saya tadi tidak pernah cut Anda. Begini. Begini. Anda bilang salah. Salah, sebentar. Anda Jadi bilang begini salah, ya, Pak. Setiap- di peraturan Bentar Bang di Victor. peraturan pemilihan presiden itu jelas dikatakan bahwa unsur-unsur yang dianggap pelanggaran itu adalah ketika ada ajakan, pilihlah nomor 2. Sudah disebut oleh Pak Jokowi. Saya ngerti, sahabat saya, Pak Marwan mengatakan, itu adalah mungkin suatu ekspresi spontanitas. Tapi seorang calon presiden yang akan menjadi orang tertinggi di Republik ini, tidak boleh ada kesalahan-kesalahan elementer yang relevansinya adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Itu aja poin Silakan. Begini. Tolong buktikan aturan mana yang mengatur tidak boleh bicara tentang nomornya saat dia dipilih. Itu Boleh tolong Pak buktikan. bicara nomor, cuma Loh, tidak boleh pilih nomor Kalau 2. bilang melanggar harus ada aturan. Ada Bagaimana aturan. manusia itu tahu melanggar tapi tidak ada aturan? Oh tidak ada aturan tapi kamu melanggar ya? Tidak ada aturan, melanggar, tidak ada aturan. Gimana berdebat yang menurut saya tidak boleh. Kita hadir di sini sebagai manusia yang rasional harus kita berbicara tentang sesuatu konten yang kuat. Buat bangsa dan negara tidak perlu bicara masalah yang sifatnya remeh-temeh. Kenapa mesti ini calon presiden loh bukan calon RT menurut saya. Harus berbicara hal yang konten Saya kira- untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya kira ini Penting sekali. adalah soal pilihan.
Dan biar rakyat nanti yang akan menilai. Pilihan itu adalah sah-sah saja. Tapi kita lihat juga bahwa ada beberapa hal yang menjadi pilihan itu, kalau itu sudah melanggar hukum nanti kita serahkan kepada pihak yang memang mempunyai kewenangan soal itu. Termasuk juga pihak Dalam Anda hal ini Bawaslu, ya kemudian juga DKPP, ya silakan menilai. Artinya kita berusaha untuk menempatkan kampanye yang tertib, yang cerdas. Nah, kalau itu ada pengamat yang mengatakan dan juga ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa itu salah, ya wajar juga. Baik. Karena ini ada kata pilih di dalam pemilu legislatif juga kita tahu, dalam undang-undang untuk pilpres juga disebut gitu ya. Hari Jadi ini sah-sah saja. hari ini pihak Anda diadukan karena dianggap ada pelanggaran yang dilakukan. Ada pengaduan yang dilakukan dari kubu seberang bahwa surat yang awalnya diklaim itu milik Pak Jokowi ternyata dibuat oleh orang lain dan itu surat palsu, diklarifikasi oleh Jokowi dan diklarifikasi oleh Itu kejaksaan. bukan dari pihak kami. Nah, nanti dijawabnya, kami akan kembali bukan saat dari lagi. Ini nggak boleh saya langgar nih.